Halo Sobat Dapen, selamat datang kembali di podcast kesayangan kita, podcast Dana Pensiun UHAMKA. Saya Faisal, hari ini kita akan membahas topik yang sangat relevan dengan kehidupan Gen Z, yaitu tentang fenomena pay later dan juga pinjaman online. Fenomena ini belakangan sangat marak. Apakah ini bisa menjadi solusi cepat atau justru jebakan finansial yang mengintai? Beberapa waktu yang lalu, kami di Dana Pensiun UHAMKA melalui platform media sosial yang kita miliki, kami mencoba menanyakan kepada Gen Z apa saja sih kira-kira pertanyaan mereka yang menghantui di benak mereka mengenai fenomena pay later dan juga pinjaman online. Terdapat beberapa pertanyaan yang sangat menarik yang telah diutarakan oleh para Gen Z di media sosial yang dimiliki oleh Dapen UHAMKA. Nah, berikut beberapa pertanyaan tersebut. Yang pertama, pertanyaannya kira-kira adalah bisa dijelaskan nggak Pak secara singkat perbedaan mendasar antara pay later dan pinjaman online? Secara sederhana, pay later adalah fitur pembayaran yang memungkinkan kita membeli barang atau jasa sekarang dan membayarnya nanti. Biasanya dalam jangka waktu yang pendek, tanpa bunga jika dibayar tepat waktu, atau dengan bunga yang relatif kecil jika dicicil. Ini sering diintegrasi dengan platform e-commerce atau juga dompet digital. Sedangkan pinjaman online atau biasa kita kenal dengan nama pinjol adalah layanan peminjaman uang yang sepenuhnya dilakukan secara online, mulai dari pengajuan hingga pencairan. Pinjaman online biasanya digunakan untuk berbagai keperluan dan seringkali menawarkan proses yang sangat cepat. Namun, bunga dan denda keterlambatan pinjaman online biasanya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pay later. Apa sih pemicu utama pay later dan pinjaman online ini menjadi populer di kalangan Gen Z? Ada beberapa faktor. Pertama, kemudahan akses dan kecepatan proses. Gen Z biasanya terbiasa dengan segala sesuatu yang instan. Pay later dan pinjaman online menawarkan solusi cepat untuk kebutuhan mendesak dan keinginan konsumtif. Kedua, minimnya persyaratan. Dibandingkan pinjaman bank konvensional, pay later dan pinjaman online seringkali tidak memerlukan jaminan atau proses yang rumit. Ketiga, gaya hidup konsumtif dan juga FOMO. Banyak Gen Z yang ingin mengikuti tren, memiliki barang tertentu, atau mencoba pengalaman tertentu. Dan pay later atau pinjaman online bisa menjadi jembatan untuk mencapai hal tersebut tanpa harus menunda. Ada nggak sih Pak data terbaru mengenai seberapa besar penggunaan kedua layanan di kalangan Gen Z ini Pak? Banyak sekali data yang bisa kita dapatkan di internet atau kita searching secara online. Berdasarkan laporan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII tahun 2024, pengguna internet usia 18 sampai dengan 24 tahun atau kita mengenalnya dengan nama Gen Z menunjukkan peningkatan signifikan dalam penggunaan layanan finansial digital, termasuk di dalamnya adalah pay later dan juga pinjaman online. Data dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK per Maret 2025 menunjukkan bahwa akumulasi outstanding pinjaman online mencapai lebih dari 78 triliun dengan pertumbuhan yang cukup tinggi dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya. Meskipun data spesifik Gen Z tidak dipecah secara eksplisit, diperkirakan proporsi Gen Z dalam pinjaman online legal terus meningkat, terutama pada rentang usia produktif awal. Untuk pay later, studi dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia dan beberapa lembaga riset menunjukkan bahwa penggunaan pay later melonjak drastis, terutama di kalangan Gen Z dan juga milenial muda. Diperkirakan lebih dari 50% pengguna pay later saat ini adalah Gen Z, didominasi oleh transaksi e-commerce dan juga kebutuhan gaya hidup. Ada nggak sih Pak resiko yang harus diwaspadai sama Gen Z ini dalam penggunaan pay later atau pinjaman online? Risiko utamanya adalah gali lubang tutup lubang. Kemudahan akses seringkali membuat Gen Z terlena dan mengambil pinjaman atau menggunakan pay later tanpa perhitungan yang matang. Jika tidak mampu membayar, mereka bisa terjerat hutang bunga berbunga yang sangat besar. Kedua, bunga dan denda yang tinggi, terutama pada pinjaman online ilegal. Pinjaman online ilegal ini sangat berbahaya karena tidak diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, menawarkan bunga yang tinggi dan atau melakukan penagihan dengan cara yang tidak etis. Ketiga, penurunan skor kredit. Keterlambatan pembayaran pay later atau pinjaman online, bahkan yang legal, bisa berdampak pada catatan kredit di Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIK OJK. Ini akan menyulitkan
bagi mereka untuk mendapatkan pinjaman di masa depan, seperti kredit pemilikan rumah atau KPR, ataupun juga kredit kendaraan. Keempat, kecanduan belanja dan konsumsi yang tidak terkontrol. Kemudahan pay later bisa memicu perilaku impulsif di dalam berbelanja yang pada akhirnya menguras keuangan yang mereka miliki. Kalau kasus gagal bayar itu kira-kira ada data terbarunya nggak Pak yang timbul akibat dari pay later atau pinjaman online sendiri di kalangan Gen Z? OJK secara rutin merilis data pengaduan masyarakat terkait dengan layanan keuangan. Per Mei 2025, OJK mencatat jumlah pengaduan masyarakat terkait pinjaman online masih mendominasi dengan lebih dari 40% dari total pengaduan sektor keuangan. Meskipun tidak spesifik Gen Z, namun banyak dari pengaduan tersebut datang dari usia produktif muda. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK juga melaporkan adanya peningkatan transaksi mencurigakan terkait dengan pinjaman online ilegal yang banyak melibatkan usia muda. Ini mengindikasikan bahwa Gen Z rentan menjadi korban pinjaman online ilegal. Dari data platform e-commerce dan penyedia pay later juga menunjukkan persentase gagal bayar atau keterlambatan pembayaran yang bervariasi. Namun, trennya menunjukkan peningkatan di beberapa segmen usia, termasuk Gen Z. Ini menjadi perhatian serius bagi industri. Apa saran Bapak biar Gen Z ini bisa bijak menggunakan pay later atau pinjaman online, bahkan untuk menghindari jebakan tersebut? Saran saya ada beberapa. Pertama, Sobat Dapen sekalian, prioritaskan kebutuhan, bukan keinginan. Sebelum kita menggunakan pay later atau pinjaman online, tanyakan pada diri kita sendiri, apakah ini benar-benar kebutuhan yang mendesak atau hanya keinginan sesaat? Kedua, mari kita pahami dengan cermat syarat dan ketentuan, terutama berkaitan erat dengan bunga dan juga denda. Jangan mudah tergoda dengan iming-iming instan tanpa kita membaca detailnya. Selalu bandingkan dengan bunga atau tenor dari berbagai penyedia layanan. Ketiga, gunakan hanya pay later atau pinjaman online yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Ini sangat krusial untuk kita dapat menghindari pinjaman online ilegal yang merugikan. Cek di website OJK untuk daftar perusahaan pinjaman online yang legal. Keempat, kita harus memiliki dana darurat. Ini sangat penting agar kita tidak tergantung atau bergantung pada pinjaman online atau pay later saat ada kebutuhan yang mendesak yang tidak terduga. Kelima, tingkatkan literasi finansial kita. Banyak banget sumber belajar gratis di internet, seminar online, atau komunitas yang bisa diikuti Gen Z. Untuk memahami pengelolaan keuangan, semakin kita paham, semakin kita akan bijak di dalam mengambil keputusan. Nah, salah satu sumber belajar gratis di platform YouTube yang dapat teman Sobat Dapen semuanya pelajari atau tonton adalah podcast Dapen Uhamka. Apa pesan Bapak untuk para Gen Z ini agar bisa menjadi generasi yang cerdas finansial di tengah gempuran kemudahan akses seperti pay later dan pinjaman? Pesan saya untuk Sobat Dapen sekalian, tunda kesenangan sesaat demi keamanan finansial di masa depan. Kemudahan pay later dan juga pinjaman online memang menggiurkan, tapi jangan sampai teman-teman terjebak di dalam lingkaran hutang tersebut. Mulailah menabung, berinvestasi, dan pahami bahwa kebebasan finansial adalah investasi jangka panjang, bukan hasil instan. Manfaatkan teknologi untuk kemudahan, bukan untuk menciptakan masalah. Baik, Sobat Dapen sekalian, luar biasa sekali diskusi kita di podcast kali ini. Banyak sekali pertanyaan yang telah dilontarkan oleh Sobat Dapen sekalian di platform media sosial Dapen Uhamka, dan banyak sekali insight yang dapat kita dapatkan pada hari ini. Semoga Sobat Dapen Uhamka bisa mengambil pelajaran dan lebih bijak dalam menggunakan pay later dan juga pinjaman online. Ingat, kemudahan akses harus diimbangi dengan literasi dan disiplin finansial yang kuat. Demikian episode podcast Dapen Uhamka hari ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti podcast kami untuk tips dan diskusi menarik seputar keuangan, seputar hari tua, dan juga info dana pensiun lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam cerdas finansial.